Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Saya tuh sering sekali mendengar dan membaca narasi-narasi dari kelompok sebelah. Katanya Aswaja bermesraan dengan Syiah, Aswaja teman akrab Syiah, Aswaja pembela Syiah dan ya kata-kata semacamnya lah. Bahkan tak sedikit saya temukan narasi yang mengarah kepada tuduhan bahwa akidah Aswaja sama dengan akidah Syiah. Ajaran Aswaja sama dengan ajaran Syiah. Nah, narasi-narasi itu biasanya muncul sebagai respon atas keterbukaan Aswaja bergaul dengan siapapun, termasuk Syiah. Atau ketika mereka melihat salah satu tokoh Aswaja bertemu dengan tokoh Syiah, misalnya Kiai Haji Said Agil Siroj, pernah bertemu dengan ulama Syiah, langsung yang muncul, oh Kiai Said Agil Syiah, teman akrab Syiah, lalu merembet-merembet ke NU. NU sudah dikotori Syiah. Nggak berhenti di situ, bahkan sampai dibumbu-bumbui narasi-narasi seolah Aswaja itu sama dengan Syiah. Aswaja pembela Syiah. Aswaja adalah penyebar paham Syiah. Akidah Aswaja, akidah Syiah. Dan masih banyak lagi lah ya model-model seperti itu. Nah, padahal mereka itu hanya melihat potongan video, gak mau tahu itu acara apa, bahas apa. Pokoknya kalau Aswaja bertemu Syiah, langsung divonis teman dekat Syiah, pengikut Syiah, takiyah, sesat, dan semacamnya. Jadi otak mereka itu kayak sudah terdoktrin. Pokoknya kalau Aswaja dan Syiah bertemu, salam-salaman, terus senyum bareng, berarti Aswaja itu Syiah. Aswaja itu pendukung Syiah. Aswaja itu pengikut Syiah. Aswaja sudah dipengaruhi Syiah. Aswaja macam-macam ya. Mungkin otak mereka gak menjangkau. Tidak ora tekan gitu ya. Tidak menjangkau. Kalau misal dibalik. Mikirnya dibalik. Mungkin sulit bagi mereka berpikir gini. Kalau Aswaja dan Syiah bertemu, salam-salaman, tersenyum bareng, oh berarti Aswaja berhasil memikat hati Syiah. Untuk selanjutnya, Syiah itu dipengaruhi agar kembali ke jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi bukan Aswaja yang disusupi Syiah atau dipengaruhi Syiah, tapi sebaliknya, Syiah yang disusupi Aswaja. Syiah yang dipengaruhi oleh Aswaja. Sulit kali ya mikir begitu. Pikiran kok enggak kembang-kembang. Ada muslim ketemu non-muslim langsung dihakimi, imannya berubah, imannya lemah. Ada Aswaja ketemu Syiah langsung dihakimi, akidahnya sudah ikut Syiah. Astagfirullahaladzim. Baik gini sahabat, sekarang saya ingin sahabat-sahabat terutama yang di kelompok sebelah melihat fakta menarik ini. Lihat, ini ada dua negara yang terkenal beda faham, yakni Iran yang dikenal sebagai sarangnya faham Syiah dan Arab Saudi sebagai sarangnya paham Salafi Wahabi. Hari ini sudah begitu mesra, akur, sudah menjalin hubungan diplomatik kembali. Yang mana sebelum-sebelumnya kedua negara ini memang hubungannya agak renggang ya. Tapi sekarang lihat, sudah akur, akrab, bekerja sama. Kira-kira pola berpikir kelompok sebelah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jika diterapkan pada fakta ini, apa nggak menampar kelompok mereka sendiri coba? Arab Saudi yang mereka agung-agungkan, yang mereka anggap bersih dari Syiah, ternyata malah bergandengan dengan Syiah. Ini bisa-bisa stroke mendadak ini saking kagetnya. Bahkan bukan tidak mungkin bisa jantungan, mual-mual, mules, pusing, masuk angin, nempel semua. Bisa jadi begitu.
Coba sekarang, mau membela model bagaimana? Apa yang bisa Anda katakan untuk memastikan Arab Saudi tidak disusupi Syiah? Mau menarasikan bagaimana? Perlu diperhatikan bahwa semua pembelaan-pembelaan untuk memastikan bahwa Arab Saudi bukanlah Syiah, semuanya itu secara otomatis juga akan menjadi bumerang untuk Anda sendiri yang sudah melempar isu bahwa Aswaja pengikut Syiah. Jadi pihak Aswaja tidak perlu repot-repot membela diri, tidak perlu repot-repot menanggapi dituduh Syiah, tidak perlu repot-repot meyakinkan orang, meyakinkan kalau Aswaja ini bersih dari Syiah. Nggak perlu repot-repot membela diri seperti itu. Cukup Anda tadi yang menuduh Aswaja sebagai pengikut Syiah, cukup Anda yang membela Arab Saudi. Jadi Anda yang membela Arab Saudi, dipengaruhi Syiah atau tidak, kalau tidak kok bermesraan seperti ini ya, kok bisa bergandengan dengan Syiah seperti ini, kok kerjasama gitu, maka apa yang terjadi? Pembelaan-pembelaan Anda semuanya itu juga akan menjadi jawaban atas tuduhan-tuduhan kepada Aswaja terkait tentang Syiah. Gitu. Simpel kan? Terakhir ginilah sahabat ya, saya sampaikan ayolah jangan terlalu mudah menuduh sesat, bid'ah, syirik, Syiah dan semacamnya. Karena kebiasaan seperti itu hanya akan membawa ke arah perselisihan sahabat. Marilah kita lebarkan sedikit cara berpikir kita, jangan hanya tunduk kepada yang disebut dengan doktrin. Di dalam Al-Quran Allah sering menyinggung agar memfungsikan akal sahabat. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Itu sering Allah menyampaikan seperti itu. Dan ini ayat yang pasti benar. Jadi Allah yang memberikan akal ini, Allah yang menganugerahkan akal ini kepada kita, ini bukan untuk dibiarkan, bukan untuk disia-siakan, bukan. Tetapi apa? Untuk difungsikan. Akal ini untuk difungsikan. Bukan untuk dibekukan dengan doktrin-doktrin yang kelihatannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi kenyataannya kosong. Bukan seperti itu. Tinggal kita fungsikan dengan waras lah begitu ya. Al-Quran dan Sunnah, ini Pak, yang paling penting, cakupannya itu sangat luas. Luas sekali. Dan untuk memahaminya itu perlu akal waras. Nah, kalau nggak waras gimana mau paham kan gitu. Bukan kita mempertuhankan akal, bukan. Tetapi ini memfungsikan akal namanya, bukan mempertuhankan akal. Gitu ya sahabat, semoga dipahami, semoga dimengerti. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.